Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya obrolan pas di sini. Kita lanjut kembali nih ngobrol bersama dengan sang owner, founder, Fapro Event Organizer. Iya. Berarti bedanya itu tadi di situ, Ya. Bang Niko. Berarti lebih ke orang penikmatnya yang berbeda. Kalau Ya, dulu kan penikmatnya orang datang berbeda. ke event musik, menikmati musik, konser. Iya, benar. Nah, yang sekarang itu lebih kepada FOMO ya, yang untuk menikmati itu. Tapi bedanya sekarang adalah banyak band-band yang berangkat dari konten-konten di media sosial tuh. Naik dulu, baru bisa jadi artis. Kalau dulu kan enggak. Dulu Benar. mereka harus punya album, Betul. ya harus punya CD. Di indikatornya band itu sukses adalah penjualannya tinggi. Main di brand rokok besar, itu pastinya. Kalau sekarang enggak. Masukin ke label-label. Iya. Kalau sekarang harus viral dulu. Kemarin sempat yang banyak follower di YouTube kan, sempat jadi artis dadakan. Benar. Nah, kalau sekarang ya banyak band-band. Nah, uniknya adalah band-band yang sekarang itu sering jadi headliner itu band-band yang zaman dulu itu disebut dengan istilah independen. Oh. Ah iya. Oke. Iya kan? Baru naiknya di era-era sekarang. Iya, Fish itu dulu kan band indie, iya kan. Ibaratnya jalurnya bukan ke jalur Langsung major ke ya. Major label itu. Itu. Nah justru band-band major itu sekarang sudah nggak ada panggung lagi. Bener. Kalau dilihat Iya, kan? sekarang band-band Indonesia yang famous, Iya. manggung di mana-mana justru bergerak dari indie semua. Iya. Nah sekarang band yang ada di major sudah nggak ada lagi ininya. Ibaratnya sudah nggak ada tempat di hati masyarakat penikmat. Justru yang indie-indie itu. Iya kan? Banyak banget sekarang. Kayak ya apa ya? Band-band indie itu apa tuh yang selain Fish itu angkatannya banyak lah. Yang sering-sering di acara si Ucup tuh, Sapora itu kan rata-rata banyak band indie ya. Benar. Tuh. Di Upstairs itu dulu band indie, musiknya nggak laku. Sekarang musik seperti Upstairs laku. Betul. Morfem itu kan indie. Musik-musik elektronik, indie gitu. Iya. Oke, betul. Seperti yang kemarin ada anak sekolahan negeri bawa reality club, iya kan? Dari Musik Kobe seperti ini, itu di era 90 nggak laku. Iya kan? Nah, jadi ada pergeseran. Oke, betul. 90 2000-an bahkan nggak laku. Nggak laku. Yang Melayu-Melayu laku dulu. Benar. Sekarang enggak. Iya kan? Nah, itu. Jadi segmen udah berubah baik. Itu loh. Betul. Malah ada salah satu teman sekarang Hindia itu adalah musik yang paling keras untuk anak generasi sekarang. Itu loh. Hindia ya. Oke. Ya kan dulu Hafiz ya, sekarang jadi Hindia tuh sudah musik yang paling keras untuk anak-anak sekarang. Saya bilang, "Oh, gitu ya. Jauh banget ya." Berbeda seperti Iya. tahun-tahun lalu kita dengarnya Dewa 19, Ya, itu. Padi. Bener. Anak-anak yang nonton Hindia udah mosing-mosing kan kita lucu. Betul. Iya kan? Nah, cuman yang masih bertahan itu yang sekarang itu adalah Tip X ya. Itu Tip X masih punya pangsa pasar. Itu keren lah ya, kayak kalau masih ada band-band yang bisa bertahan gitu, keren menurut saya. Apalagi seperti contoh Tip X dengan musik ska-nya. Iya, nggak lekang oleh waktu kan, Tip X itu. Lintas Nah, itu masih bisa menjadi motor untuk industri kreatif jalan dalam bentuk event yang seperti itu, masih bisa punya nilai jual gitu ya. Seperti itu, masih rame. Nah, yang menariknya juga nih dari Fapro nih, pemirsa Opini, sesuai tadi benar yang Meniko bilang, kalau bikin event itu pengennya harus ada edukasi di akhir. Jadi begitu orang selesai nonton, ada edukasi. Nah, seperti juga yang melekat juga sampai sekarang dari Fapro adalah pertama kalinya kita ngobrol yang event diadakan oleh Fapro yang mengguncang Bengkulu, bahkan Indonesia ini. Nah, kalau salah satu mungkin juga pemirsa Opini nonton kemarin, kita lihat di baju official merchandise dari band ini ada tertuliskan di situ Indonesia Bengkulu atau Bengkulu Indonesia. Wah, itu gokil. Event internasional pertama kali. Iya, sepanjang sejarah provinsi ya. Ya, itu sebenarnya
Sebenarnya sepertinya sering saya bilang ke beberapa media juga, Bengkulu International Music Festival itu sebenarnya di 2018 sudah mau jalan. Tapi karena sudah ada band dari Belanda juga, ya, yang mau masuk, tapi belum dapat support, itu aja. Nah, ya kan? Yang bikin Bang Niko ini kepikiran, wah harus nih Bengkulu bikin deh event skala internasional. Padahal kan kita belum pernah nih mulai mungkin bikin eventnya. No. Terus juga kalau band, gitu. kalau band luar negeri sudah sering saya bawa ke Bengkulu, tapi jalurnya bawa tanah. Ada Bestial Vomit dari Italia 2010, ada Imperator Infernum dari Meksiko, ya kan di 2018 kalau nggak salah. Ya sekitar itulah. Terus ada teman-teman juga sempat bawa Bad Peace, ya, tapi jalurnya bawa tanah. Nah, yang Bengkulu International Music Festival ini tiba-tiba aja saya dapat tawaran nih. Ini nanti ada bukan dapat tawaran, dapat informasi. Ada band legend mau ke Asia Tour. Nah, udah saya mulai cari informasi tuh. Yang ini siapa dari banyak teman-teman skena di Jakarta ya. Dapatlah nomornya, saya hubungin. Alhamdulillah nggak dianggap kita. Nggak dianggap. Ini juga yang mau saya pertanyakan. Kita orang daerah, udah pasti tahu dong dari di mana Bengkulu. Udah pasti tahu dengan efek tidak dianggap. Apa yang membuat seorang Ferdinand Andriko ini, saya mau nih, saya coba telepon. Dengan kata lain ya, kepedean lah gitu. Ngotot dan bebal ya. Iya, saya tuh orang yang paling rajin DM dia kan. Gimana om? Iya kan. Nggak dianggap, bener, nggak dianggap sama sekali. Karena ya mungkin mereka ini Bengkulu di mana ya? Itu. Jadi ya sudah nunggu dari Surabaya, nunggu dari Jogja, Semarang, pokoknya ada 4 kota lagi. Nunggu itu 2023. Nunggunya ya mungkin mereka pikir kalau di Jogja terkenal dengan Jogja Rock Festival, Jakarta juga Hammer Sonic gitu. Jadi saya belum bisa berpikir apa-apa karena saya belum dapat ya. Ini saya dapat nggak sih? Menunggu dulu. Nah, waktu itu lagi sibuk-sibuknya politik campaign lah ya. Kaisang mau jadi wakil presiden. Jadi saya ikutin perkembangan. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan. Kayaknya Surakarta nggak mungkin deh Solo. Dia lagi sibuk ya. Rokin Solo pasti nggak bisa jalan nih. Membaca peta. Iya kan. Surabaya silat di berita. Mereka lagi bikin area internasional. Mungkin baru selesainya di berapa tahun lagi, ya kan. Nah, terus di Jogja ada bermasalah dengan band luar negeri yang tiba-tiba cancel. Kesalahan dari promotor atau IO-nya. Kayaknya ada peluang nih. Dan dapet gitu loh. Dapet dihubungin. Udah dihubungin. Nah, mulai saya berpikir keras tuh. Oke lah. Saya gunakan momen ini untuk branding Bengkulu gila-gilaan. Exposure Bengkulu gila-gilaan. Jadi gini, ini event itu sebenarnya saya nebeng di event turnya Sinister. Sinister itu tur dunia, Eropa, Amerika, Eropa, Amerika, Asia. Australia. Nah, saya nebeng tuh di tur dunianya. Iya kan, karena saya berpikir cara paling efektif untuk promosi adalah branding ke luar negeri. Betul. Jangan branding ke dalam. Jangan tanggung. Iya kan? Kendaraannya apa? Ya ini, saya bilang. Ya udah. Sudah mulai saya pendekatan dengan pihak Pemprov menjual ini walaupun agak susah, ya kan. Terus ditanya, budgetnya berapa nih? 700. Enggak salah. Bawa band luar, itu bandnya aja. Enggak, semuanya. Lah, enggak salah bang ini budgetnya. Enggak, iya. Murah sekali. Ini bisa MM-an. Ya, ngapain harus MM-an gitu loh. Ya sekarang logikanya gini, saya bisa bikin event skala internasional dengan menghadirkan band luar negeri dan masuk dalam agenda internasional event dari bandnya dengan budget murah. Jadi ngapain saya harus minta dana anggaran bantuan gede-gede? Iya kan, mendingan dipakai buat yang lain. Dan event ini juga, saya tidak cari profit, saya cuma kepengen exposure Bengkulu aja. Biar orang Indonesia, orang luar tuh taunya nggak cuma Bali, Bandung, Jakarta. Itu loh, iya kan? Bengkulu itu orang dunia itu harus sudah tahu Bengkulu gitu. Nah, alhamdulillah itu jalan. Lo tau nggak tuh? Efek dari
dari Sinister kemarin. Kan saya bilang dengan seluruh talent tari kan. Karena saya menampilkan bahwa semua tarian yang akan tampil di BIMFest Rock Kultura adalah tarian yang di luar dari circle Tabot. Orang sudah tahu Tabot, ya kan? Tapi orang belum tahu heritage Bengkulu di luar Tabot. Oke, tarian yang lain yang iya. ada gitu. Tari perang, Enggano, tari apa itu. Nah, pada saat kemarin kan ada yang dari Solo juga. Pada saat ada tarian Enggano nampil di BIMFest, tau nggak apa yang ada di otak mereka? Tarian Laskar Pelangi. Oke. Itu. Ya, mindset mereka, akhirnya kita udah kecolongan dong, iya nggak? Betul. Dengan situ kan udah dari situ udah di-blast tuh bahwa kan lu juga tuh sama Kiki yang ngomong kan, tarian Enggano kan, tari perang gitu kan. Nah, mereka berpikir, wah ini Laskar Pelangi, ke situ mereka berpikirnya. Artinya kita kurang keras nih effortnya, iya kan? Nah, padahal jadi, itu asli budaya iya, dari Enggano, tarian Enggano. Bengkulu Utara kan. Nah pokoknya itu sampai dari Dispar Pariwisata Provinsi juga sempat ngobrol, itu keren banget Bang Niko yang bikin itu takjub lah. Saya bilang, saya nggak pernah bilang itu sukses ya, karena saya belum pernah melakukan statement sukses, tapi kalau orang ngomong oke, alhamdulillah ya. Nah yang menariknya juga kalau untuk Bengkulu International Musik Festival, tapi ternyata ada tari-tarian. Nah, kok kepikiran nih, Bang Niko, mengkombinasikan, mencampurkan, memasukkan unsur ada pagelaran seni tari, musik festival, dan juga musik festival ini adalah band rock legend gitu. Nah sebenarnya saya untung-untungan aja tuh dapat band itu, iya kan? Untung-untungan aja. Harusnya maunya saya sih dapat band yang tidak metal ya. Dapat pop, yang penting dia artis atau band luar negeri yang lagi itu. Cuman ya dapatnya itu. Oke. Ya udah. Nah, kelanjutan cerita seperti apa nih pemirsa ini jangan kemana-mana. Kita akan bahas lagi industri kreatif yang pernah dijalankan oleh Bang Niko. Jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan pas di sini.